Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan kembali membaca kitab Nasail Hibad bab Sunaim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah, makalah yang kedua. Ini sabda dari Nabi Muhammad SAW. Qala dawuh sapa alaihi salam Kanjeng Nabi alaihi salam. Alaikum netepono sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan lelungguhan kelawan para ulama. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, untuk selalu duduk bersama ulama. Maksudnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama'i lan netepono sira ing ngrungokke midhangetaken pira-pira kalame pira-pira wong kang ahli hikmah. Yang dimaksud mendengarkan ucapan atau perkataan para hukam atau para ahli hikmah atau orang bijak, itu maksudnya adalah orang yang mengetahui, orang yang alim tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang benar dalam ucapannya, juga dalam perbuatan-perbuatan mereka, beliau-beliau ini. Fa inna Allah ta'ala, karena sak temene Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binurul hikmati kelawan pepadange hikmah utawi kabijaksanaan. Karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang sudah mati ini dengan cahaya hikmah, dengan cahaya kebijakannya orang-orang yang bijak tersebut. Yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardha ing bumi al-maitata kang mati bima ilmadhri kelawan banyu udan. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah ini sebagaimana Allah menghidupkan tanah atau bumi yang tandus yang mati dengan air hujan. Dalam sebuah riwayat dari Imam Tabarani dari Abu Hanifah, ada juga yang menukil sebuah hadis, yaitu jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaklah kalian duduk bersama orang-orang besar, dan hendaklah kalian bertanya kepada para ulama, dan hendaklah kalian bergaul dengan para hukama. Nah, dan dalam riwayat yang lain hampir sama juga, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduklah bersama para ulama, bersahabatlah dengan para hukama, dan bergaulah dengan para kubara, orang-orang besar. Nah, maksudnya apa? Karena ulama itu terbagi menjadi tiga. Dalam kaitan ini ada tiga macam. Yang pertama, ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Ini adalah para ahli fatwa, ahli fikih kalau kita bilang. Kemudian yang kedua, ulama, orang-orang alim yang mengetahui tentang zat Allah belaka, yang memperdalam tentang ma'rifat dan sebagainya. Ini yang disebut dengan hukama, orang-orang ahli hikmah. Orang yang masuk atau bergaul dengan hukama, jenis ulama yang kedua, ini akan mendidik akhlak mereka, karena mereka para hukama itu bisa bersinar, hati-hati mereka, hati para hukama itu bersinar dengan sinar ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asrornya, ruh mereka, ruhaniyah mereka itu juga bersinar dengan sinar keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan ulama yang bisa menggabungkan keduanya, yang ngabai keduanya, yaitu ulama dengan dua macam ini, di samping dia juga ahli fikih, juga ahli ma'rifat, inilah yang disebut dengan al-kubara, orang-orang besar, ya. Dan bergaul dengan ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mengusahakan, akan mengupayakan satu ahwal, satu kondisi jiwa yang sangat indah, serta mendapatkan manfaat dengan cuma melihat mereka saja, bergaul dengan mereka, itu sudah mendapatkan manfaat. Karena apa? An-naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lafdi. Mendapatkan manfaat dengan berinteraksi langsung itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada sekedar mendengarkan lafaz atau ucapan belaka. Maka yang barang siapa yang bermanfaat bergaul dengan mereka,
yang kamu mendapatkan manfaat dengan pergaulan dengan mereka, maka akan bermanfaat juga lafaz-lafaz mereka atau ucapan-ucapan mereka. Tapi tidak sebaliknya, yang hanya bermanfaat ucapannya saja, belum tentu apabila kita bergaul dengan mereka akan mendapatkan manfaat, itu belum tentu demikian. As-Suhrawardi, seorang ulama, itu pernah berkeliling di sebagian Masjid Khaif yang berada di Mina. Berkeliling itu dalam tujuan apa? Untuk memeriksa, untuk delok-delok wajah-wajah manusia yang ada di Masjid Khaif itu. Kemudian ditanya oleh orang, kenapa kamu melakukan seperti itu ya Imam Suhrawardi? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba, memiliki hamba-hamba Allah yang apabila kalian memandang wajah-wajah mereka, itu akan mendapatkan keberuntungan. Hanya sekedar memandang wajahnya sudah mendapatkan sa'adah, keberuntungan. Maka saya sedang mencari yang seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyallahu bithalathai baliyatin awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wathaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wathalithah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang, kata Rasul, satu zaman di kalangan umatku di mana umatku tersebut kebanyakan berlari, tidak mau mendekat kepada para ulama, tidak mau mendekat kepada para fuqaha. Maka jika sudah tiba zaman tersebut, Allah akan menurunkan 3 macam cobaan. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Mereka berusaha bekerja tapi tidak barokah. Yang kedua, kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menguasakan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang berbuat aniaya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa selalu bergaul dengan para ulama sehingga mendapatkan manfaat dari ilmu beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.